Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan langsung saja di part yang keempat mengenai kompetensi teknis PPPK Guru Matematika. Oke, yang pertama, jika toko A menerima barang setiap 20 hari sekali dan toko B menerima barang setiap 24 hari sekali, jika hari Jumat ini kedua toko tersebut menerima barang yang sama, maksudnya barang secara bersamaan gitu, hari apakah kedua toko tersebut menerima barang secara bersamaan lagi? Oke. Caranya di sini kita harus mencari dulu KPK-nya dari si toko A dan si toko B tersebut. Yang pertama kita cari KPK-nya terlebih dahulu, yaitu antara 20 dengan 24. Bagi dulu dengan 2 berarti 10, 12. Bagi lagi dengan 2, 5, 6. Bagi lagi dengan 2 ya, masih bisa ya. Nah, tetap 5, ini menjadi 3. Sekarang 2 udah nggak bisa, bagi 3 berarti 5 dan 1. Oke ya, 3 nggak bisa berarti 5. Nah, sekarang kita punya 1 udah. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, yang menyatakan berapa itu? 8 tak kalikan 3, 24, 24 tak kalikan 5, 120. Oke, berarti sebentar, toko tersebut akan menerima barang secara bersamaan lagi 120 hari setelah hari Jumat ini, kan gitu ya. Berarti ya 120 hari setelah hari Jumat. Konsep ini kita pakai konsep modulo ya. Kalau kita sebut di situ berarti 120 mod 7. Artinya kita cari sisanya dari 120 dibagi dengan 7. Nah, gitu ya. Berarti 12 bagi 7 itu 1, 1, 7, 7, 50 gitu ya. 50 tak bagi 7 itu 7, 7 kali 7 49, 1. Oh, berarti sisanya kita punya 1. Berarti 120 mod 7 itu sama saja dengan 1, artinya bersisa 1. Lah, hari apa ketika hari menerima barang itu adalah hari Jumat? Ya, 1 hari setelah hari Jumat. Nah, gitu. Berarti jika hari awal itu adalah hari Jumat, maka mereka menerima barang lagi ya 1 hari setelah hari Jumat. 1 hari setelah Jumat. Ya, jawabannya adalah Sabtu. Nah, mereka akan menerima barang secara bersama-sama lagi itu hari Sabtu, gitu ya. Berikutnya tentang komposisi fungsi. Komposisi fungsi di sini biasanya kan gini ya. Kalau saya punya f x dari x kuadrat min 5x plus 5 dan g-nya adalah x min 3, berarti kan f di situ x min 3 akan sama saja x kuadrat min 5x plus 5, kan gitu. Untuk mencari f2 kan kita cari fx dulu, biasanya kan begitu ya. Boleh, itu nanti boleh dilakukan, tetapi dengan cara gimana? Kita memisalkan gitu ya. Berarti kita misalkan x min 3 akan sama dengan m, anggaplah gitu, sehingga x adalah m plus 3, begitu nggih. Biasanya kita begitu. Tetapi untuk kali ini kita tidak akan menggunakan cara yang itu. Kita bisa saja menggunakan cara yang seperti ini. Maaf, pensilnya jatuh nggih. Kita gunakan cara yang lain. Bagaimana cara yang lain? Sebentar, saya
hapus dulu. Kalau kita tahu bahwa FOG adalah FGX, yaitu X kuadrat min 5X plus 5, berarti dia F, siapa itu? X min 3 ya, akan sama dengan X kuadrat min 5X plus 5. Lalu yang ditanyakan adalah F2 itu berapa? Loh, berarti kan di sini nih kuncinya, Fx min 3. Ketika kita tahu Fx min 3 adalah kuncinya, maka saya mau menjadikan ini yang saya kotak ini akan sama saja dengan 2 kan gitu. Kan tujuannya nanti adalah F yang ada di dalam kotak ini semuanya nanti nilainya 2 kan begitu toh. Karena pertanyaan adalah F2, sehingga maka gini, jadi kita jelas X min 3 itu harus sama dengan 2 kan begitu. X min 3 harus sama dengan 2 sesuai pertanyaannya ini. F2 ya pertanyaannya tadi ya. Nah, sehingga X nya berapa? Oh, ketemunya 5. Sehingga cukup di sini saya substitusikan di sini yang tadi X kuadrat min 5X plus 5 tadi saya substitusikan X nya saya ganti dengan 5 gitu aja. Untuk mencapai pertanyaan F2 ini, maka saya harus mensubstitusikan F5 kan gitu, karena nanti di sini 5 dikurangi ini yang saya lingkarin ya. Sebentar, warnanya saya ganti dulu. Nah, ini yang saya ganti yang warnanya merah ini. Nah, itu kan X min 3. Berarti ketika X nya saya ganti dengan 5, otomatis nanti 5 min 3 ketemulah F2 yang ada di sebelah kiri nih pertanyaannya. Gitu nih logikanya nih. Sehingga cukup disubstitusikan saja 5 kuadrat min 5 dikalikan 5 ditambah 5, sehingga 25 yang tak kurangi 25 ditambah 5 ya hasilnya 5. Sehingga kesimpulannya F2 nanti sama saja dengan 5. Begitu nggih. Kalau memakai cara yang dimisalkan dengan M tadi juga boleh, tetapi lebih cepat menggunakan cara yang ini. Oke, lanjut kedua. Limit ya. Sekarang kita punya nilai limit. Kalau limit mendekati 0 kita kan tahu ya, ketika kita substitusikan di situ kan substitusikan 0 ke persamaan itu kan kita punya sin 0 atau 12 kali 0 gitu ya. 2 kali 0 pangkat 3 ditambah 4 kali 0 kuadrat min 6 kali 0. Hasil akhirnya nanti sin 0 ya, 12 kali 0 kan 0 ya. Sin 0 kan 0 dibagi dengan 0. Oh, hasil akhirnya 0 per 0, berarti bukan itu yang menjadi jawaban utama. Lah, bagaimana kalau kemarin saya menggunakan turunan saja atau L hospital ya, dimana yang atas saya turunkan sekali, yang bawah juga saya turunkan sekali, sehingga ketemunya X mendekati 0 dari turunan dari ini atas dan bawah. Sin 12X ketika saya turunkan menjadi 12, turunan turunan sin adalah cos 12X gitu ya. 12 cos 2X 12 cos 12X maksud saya gitu ya. Yang bawah juga tak turunkan menjadi 6X kuadrat ditambah 8X dikurangi 6. Barulah 0 saya substitusikan di sini menjadi 12 kalikan cos 12 kalikan 0 ya 0 gitu ya. 6 kali 0 kuadrat ya berarti 0 tambah 8 kali 0 itu 0 dikurangi 6. Sehingga jawab akhir di sini nanti 12 dikalikan cos 0, sehingga cos 0 itu 1 ya 12 berarti dibagi dengan min 6. Jawaban akhir di sini nanti hasilnya adalah negatif 2. Gitu. Kalau kemarin saya menggunakan turunan, barangkali Bapak Ibu menggunakan cara yang lain, monggo. Saya menggunakan L hospital. Oke, soal yang yang terakhir di sesi keempat ini sudah berapa menit? Sudah 9 menit. Luas daerah tertutup yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat min 2 dan garis Y min X min 4 akan sama dengan 0 adalah, lah ini luasan dimana dibatasi oleh satu kurva kuadrat atau fungsi kuadrat, nanti bentuknya parabola gitu ya, dan yang satu berupa garis lurus. Kenapa? Karena Y min X min 4 atau Y min X sama dengan 4 itu
merupakan persamaan linear berupa garis lurus. Ini boleh Bapak Ibu menggunakan cara yang digambar dulu gitu boleh, tetapi saya sarankan untuk tidak. Kenapa? Karena waktunya tidak terlalu banyak. Kalau kemarin kita punya gini, Y akan sama dengan X kuadrat min 2, itu nanti akan tak samakan dengan ini, Y min X min 4 sama dengan 0. Nah, Y nya berapa? Oh, Y nya adalah X plus 4 kan gitu. Sehingga kita tahu bahwa Y itu akan sama dengan Y yang pertama, ialah kan Y sama dengan Y, betul ya? Berarti X kuadrat min 2 akan sama saja X ditambah 4. Sehingga kita tahu X kuadrat min X gitu ya. Berarti min 2 min 4 min 6 akan sama dengan 0. Dimana kita tahu bahwa, sebentar ini tak garis dulu nanti. Gitu. Kita tahu bahwa di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 1, C-nya adalah negatif 6. Sehingga diskriminannya kemarin saya menggunakan luasan di situ, rumus luas jika dibatasi satu kurva parabola gitu ya, parabola dengan garis lurus. Itu rumusnya tadi adalah luasnya adalah D akar D dibagi 6A kuadrat. Rumusnya itu. Sehingga saya akan mencari diskriminannya dulu, yaitu B kuadrat min 4AC. Ketemulah min 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 6. Nah gitu nggih. Sehingga saya punya 1 min 4 kali 1 kali 6 tambah 24, ketemunya 25. Oh, berarti D untuk mencari luasan tak masukkan di sini. D-nya tadi 25 akar 25, maaf kurang jelas itu akarnya. Saya ganti dulu. Akar 25 dibagi 6 kali kan A tadi ketemunya 1 ya. 1 kuadrat ya 1. Sehingga ketemu hasil 25 dikali 5 dibagi 6. Alias berapa itu? 125 dibagi 6. Yang artinya 125 dibagi 6, 120 dibagi 6 gitu ya. Ketemunya 20. Sisanya 5/6 kan gitu. Sehingga luasan yang dicari tadi adalah 125 dibagi 6. Ketemunya adalah 25/6. Nah gitu. Untuk kali ini cukup terlebih dahulu ya. Semoga kita selalu menjadi insan-insan yang beruntung sekali lagi dan bisa lolos menjadi PPPK. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.